Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Naisha Fadila dengan NPM 233402099 dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan memaparkan jawaban atas pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Operasional 2 ini, di mana pertanyaan itu terkait dengan studi kasus 2 mengenai quality control dengan judul cacat di tengah produksi keripik pisang manis legit. Yuk, next. Dalam studi kasus yang diberikan, terdapat permasalahan tentunya di mana UMKM keripik pisang manis legit ini mengalami komplain dari pelanggan terkait produknya yang gosong dan juga kemasannya yang bocor. Selain itu, selama ini pelaku UMKM belum memiliki sistem pengendalian kualitas yang dijalankan. Maka dari itu, saya mencoba menggunakan pendekatan Six Sigma sebagai solusinya. Six Sigma itu sendiri ialah metode pengendalian kualitas yang digunakan untuk meminimalkan cacat yang terjadi saat produksi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dalam video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan penting di dalamnya, yaitu yang pertama, mengapa pengendalian kualitas penting bagi usaha skala kecil seperti manis legit ini? Nah, pasti banyak orang berpikir bahwa ngapain sih UMKM mesti harus pakai quality control segala, padahal kan masih kehitung kecil bisnisnya. Padahal dari bisnis kecil itulah diperlukannya quality control. Kenapa? Karena yang pertama, mengurangi biaya terkait cacat dan juga pengerjaan ulang. Bayangin nih, kalian udah capek-capek bikin keripik pisang, malah gosong. Terus gak bisa dijual, rugi dong. Udah rugi waktunya, rugi juga bahan bakunya. Terus yang kedua, membantu bisnis dalam mempertahankan kepuasan pelanggan. Karena masih bisa dibilang bisnis kecil, maka kepuasan pelanggan itu penting supaya bisa menjadi langganan loh. Nah, untuk poin ketiga ini yaitu dapat membantu menghasilkan produk yang lebih berkualitas, sebab konsumen zaman sekarang tuh kan kalau udah kecewa karena kesalahan aja dikit gitu, pasti langsung pindah kan ke tetangga sebelah, ke merek sebelah. Nah, dengan adanya quality control inilah kita bisa jaga kualitas dari produk keripik pisang ini agar tetap konsisten, aman, dan juga enak. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan satu alat kontrol kualitas yang sederhana dan bisa langsung diterapkan. Alat kontrol yang bisa digunakan ialah check sheet atau lembar periksa. Nah, dengan alat ini kita hanya perlu membuat kolom sederhana seperti contoh berikut ini. Di mana setiap sudah melakukan produksi, pemilik usaha atau UMKM bisa mencatat berapa banyak sih kerusakan yang terjadi pada saat itu. Dengan cara ini juga, maka pemilik bisa melihat pola permasalahannya. Seperti seberapa sering kesalahan keripik gosong terjadi dan seberapa banyak atau kesalahan kemasan bocor terjadi. Untuk pertanyaan yang terakhir ini atau pertanyaan ketiga ialah bagaimana Anda menyarankan pemilik UMKM untuk memulai proses quality control agar tidak memberatkan operasional? Yaitu pelaku UMKM bisa menggunakan metode DMAIC yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu define. Define itu tentukan masalah, yaitu dimana seperti yang sudah saya tadi jelaskan bahwa pelanggan ini komplain karena kualitas produknya dirasa kurang memuaskan, yaitu produk keripiknya yang gosong dan juga kemasannya yang bocor. Lalu yang kedua itu ada measure, yaitu mengidentifikasikan parameter apa yang harus diukur serta mereview pencapaiannya. Nah, tahap ini itu kita membutuhkan data. Dari mana sih datanya? Kita bisa lihat dari check sheet yang telah tadi saya perlihatkan contohnya. Misalkan tadi kan total dari kecacatannya itu ada 30 dan juga produknya ada 1000, lalu juga peluang kerusakan ada 3. Maka dari data tersebut kita bisa mulai menghitung DPMO-nya, yang dimana hasilnya sebesar 16.666, berarti DPMO ini menunjukkan masih banyak ruang untuk diperbaikan.
Jika kita lihat pada tabel konversi Six Sigma dari materi Six Sigma, DPMO 16.666 ini setara dengan sekitar 3,5 sigma level. Belum ideal, tapi jauh lebih baik daripada tidak tahu kondisi proses sama sekali. Lalu yang ketiga ada analyze, yaitu mengidentifikasi keterkaitan antara faktor-faktor atas permasalahan yang dihadapi. Contohnya, produk yang gosong apakah disebabkan oleh suhu minyak yang terlalu tinggi saat menggoreng, atau produk yang kemasan bocor diakibatkan oleh alat presis kemasan yang mulai longgar atau bahkan kualitas plastiknya yang tipis. Nah, lalu yang keempat ini ada improve, yaitu mengidentifikasikan rencana perbaikan atau reproses untuk menghasilkan produk atau servis yang bebas cacat. Misalkan, adanya perubahan penggunaan kemasan menjadi menggunakan plastik yang lebih tebal dan berkualitas baik, atau kita bisa menggunakan timer saat menggoreng keripiknya untuk menghindari produk keripik yang gosong. Nah, untuk tahap terakhir di sini ada kontrol, yaitu monitoring atau pencegahan untuk memastikan masalah yang sama tidak berulang. Yaitu kita bisa melakukan atau melibatkan satu karyawan khusus untuk melakukan pengecekan tiap akhir produksi. Jadi, kesimpulannya itu jangan anggap enteng pengendalian kualitas, karena kualitas bukan sesuatu yang mahal. Ia bisa dimulai dari kesadaran dan langkah kecil yang konsisten, karena dalam bisnis, kualitas itu bukan cuma keunggulan, tapi keharusan. Terima kasih sudah menyimak video saya, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.